Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di pertemuan ketiga ini untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi, kita akan belajar tentang pengendalian sistem. Dalam sebuah organisasi, tentu di dalamnya ada sebuah sistem yang berfungsi untuk pengendali atau kontrol dalam sebuah organisasi. Sistem ini secara umum bertujuan untuk memastikan sebuah perusahaan atau organisasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan. Berikut ini adalah pengertian sistem pengendalian internal menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi pada tahun 2001, sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Menurut Bambang Hartadi pada tahun 1993, sistem pengendalian internal adalah sistem sosial yang mempunyai wawasan dalam organisasi perusahaan, terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dan dokumentasi orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Menurut Warren, Reeve, dan Weiss pada tahun 1999, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Lalu menurut Michael P. Changemi dan Tommy Singleton pada tahun 2002, pengendalian internal adalah aturan, praktek, prosedur, dan peralatan yang dirancang untuk 1. Keamanan aset yang berhubungan dengan badan hukum, 2. Meyakinkan akurasi dan kepercayaan perolehan data dan informasi produk, 3. Mendapatkan efisiensi, 4. Mengukur pemenuhan dengan aturan yang berhubungan dengan badan hukum, 5. Mengukur pemenuhan dengan regulasi-regulasi, 6. Mengatur kejadian-kejadian negatif dan pengaruh dari penyuapan, kejahatan, dan aktivitas pengerusakan. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi di dalam perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menguji ketepatan, ketelitian, dan keandalan catatan atau data akuntansi, serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Jadi, pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan, dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Tujuan dari pengendalian internal berikut adalah tujuan adanya sistem pengendalian internal. Yang pertama, melindungi kekayaan organisasi. 2. Melakukan pemeriksaan pada kebenaran dan keandalan data akuntansi. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Memberikan kepatuhan dengan pedoman administrasi. Pengendalian internal berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian internal administrasi yang mencakup struktur, metode, dan tindakan organisasi yang terutama dikoordinasikan sebagai motor untuk kepatuhan terhadap pedoman manajemen. Yang kedua ada pengendalian internal akuntansi yang mencakup struktur organisasi, metode, dan langkah-langkah yang terutama dikoordinasikan untuk melindungi aset perusahaan dan untuk memverifikasi keandalan data akuntansi. Setelah kita mengetahui tentang pengendalian internal, kita lanjut ke sistem pengendalian umum. Pengendalian umum didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Artinya, ketentuan-ketentuan dalam pengendalian tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi yang digunakan di perusahaan tersebut. Nah, pengendalian umum ini adalah merupakan payung atau kebijakan umum pengendalian dalam suatu organisasi. Apabila tidak dilakukan pengendalian dapat berakibat negatif terhadap aplikasi atau kegiatan komputerisasi organisasi. Lalu tujuan pengendalian umum itu apa?
Jadi tujuannya adalah lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Lalu ruang lingkup yang termasuk dalam pengendalian umum atau pengendalian perspektif manajemen diantaranya adalah yang pertama, pengendalian manajemen puncak atau top management controls. Dua, pengendalian manajemen pengembangan sistem atau information system management controls. Tiga, pengendalian manajemen sumber data atau data resource management controls. Empat, pengendalian manajemen operasi atau operations management controls. Pengendalian manajemen keamanan atau security administration management controls, dan terakhir pengendalian manajemen jaminan kualitas atau quality assurance management control. Lalu kita masuk ke jenis sistem pengendalian umum. Yang pertama ya, di sini ada organisasi dan manajemen. Ini meliputi pemisahan fungsi departemen TI dan non TI, pemeriksaan fungsi dalam departemen TI, otorisasi transaksi, pengendalian personil, perencanaan, penganggaran, dan sistem pembebasan kepada pemakai atau user. Lalu jenis sistem pengendalian umum yang kedua ya, atau kategori yang kedua adalah piranti lunak dan keras. Nah, ini meliputi pengendalian piranti keras ataupun hardware. Yang kedua meliputi pengendalian piranti lunak ataupun software. Lalu kategori yang ketiga adalah pengendalian akses. Nah, ini meliputi pembatasan akses fisik dan logik, dokumentasi program, fasilitas online. Lalu kategori yang keempat, data dan prosedur. Ini meliputi control group, file dan database, prosedur-prosedur standar, keamanan fisik, dan terakhir pemeriksaan internet. Lalu kategori yang kelima, pengembangan sistem baru. Ini meliputi partisipasi manajemen dan pemakai, pengembangan standar dan pedoman, manajemen proyek, pengujian sistem dan konversi, dan terakhir penelaahan setelah pemasangan. Lalu kategori yang keenam, pemeliharaan program. Ini meliputi otorisasi dan persetujuan, prosedur standar dan dokumentasi, pengendalian pemrogram dan pelaksanaan, lalu terakhir pengujian terhadap perubahan. Lalu untuk kategori yang terakhir yaitu dokumentasi. Ini meliputi dokumentasi standar dan dokumentasi pendefinisian masalah, dokumentasi sistem, dokumentasi program, dokumentasi operasional, dan dokumentasi pemakai. Lalu kita masuk ya ke pengendalian pucuk pimpinan ya. Pengendalian pucuk pimpinan adalah sistem pengendalian intern yang ada pada suatu organisasi yang mendorong keterlibatan, kepedulian, dan tanggung jawab pucuk pimpinan organisasi terhadap kegiatan TI pada organisasi. Ya, pucuk pimpinan atau top management adalah board of director atau disebut direksi. Terdiri dari direktur utama dan para direktur lainnya. Direksi bertanggung jawab terhadap seluruh operasi perusahaan, termasuk bidang teknologi informasi. Bagaimana auditor menganalisa perhatian atau kepedulian top manajemen terhadap fungsi sistem informasi? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat bagaimana top manajemen terkait dengan sistem informasi seperti layaknya tugas pokok dan fungsi manajemen pada umumnya. Nah, berbicara tentang fungsi internal auditor ya, seorang auditor TI ya sebaiknya mampu melakukan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi pengendalian atas aplikasi-aplikasi tertentu yang mencakup analisis terhadap risiko dan pengendalian atas aplikasi-aplikasi seperti e-business, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan asersi atau assurance atas proses-proses tertentu seperti audit dengan prosedur-prosedur tertentu yang disepakati bersama dengan audite mengenai lingkup asersi. Lalu yang ketiga, memberikan asersi atas aktivitas pengolahan data pihak ketiga dengan tujuan untuk memberikan asersi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai aktivitas pengendalian data yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Lalu yang keempat, pengujian penetrasi, yaitu upaya untuk mengakses sumber daya informasi guna menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengolahan data tersebut. Lalu yang kelima, memberikan dukungan atas pekerjaan audit keuangan yang mencakup evaluasi atas risiko dan pengendalian TI yang dapat mempengaruhi kehandalan sistem pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir atau keenam, mencari kecurangan yang berbasis TI, yaitu menginvestigasi catatan-catatan komputer dalam investigasi kecurangan. Lalu kita masuk ke jenis perancangan pengendalian. Top management bertanggung jawab untuk membuat master plan sistem informasi, meliputi rencana jangka panjang dan jangka pendek.
Penyusunan rencana meliputi 3 hal, yaitu mengetahui kesempatan dan masalah yang dihadapi organisasi sehingga teknologi informasi dan sistem informasi dapat digunakan secara efektif. Lalu hal yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan. Lalu yang ketiga, membuat strategi dan taktik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Nah, ini adalah jenis perancangan pengendalian, ya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada strategic plan, yang kedua adalah operational plan. Oke, kita masuk yang pertama untuk strategi plan. Strategi plan bersifat jangka panjang dan berisi atau terdiri dari yang pertama, penilaian terhadap kondisi teknologi informasi saat ini, kekuatan kelemahan, serta tantangan dan ancaman saat ini. Lalu yang kedua, tujuan atau arah jangka panjang, jasa informasi masa depan harus disediakan. Strategi keseluruhan terhadap intraorganisasi maupun interorganisasi. Lalu yang ketiga ada strategi pengembangan, visi di bidang teknologi informasi, aplikasi masa depan, kebutuhan dana, pendekatan dan monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Lalu jenis perancangan pengendalian yang kedua yaitu operational plan, ya atau rencana jangka pendek. Itu meliputi progress report berisi keterangan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana sekarang. Perubahan yang besar terhadap platform hardware, software, hal-hal yang baru harus dilakukan. Lalu yang kedua, initiative to be undertaken, artinya berisi keterangan tentang perkembangan sistem perubahan hardware, software, tambahan karyawan dan pengembangannya, lalu penambahan sumber daya keuangan. Lalu yang terakhir yang merupakan rencana jangka pendek adalah implementation schedule, ya, artinya berisi keterangan tentang kapan mulai selesainya setiap proyek utama, kejadian yang penting, prosedur kontrol, lalu proyek yang diterapkan gitu. Lalu kita masuk ke perencanaan sistem. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangannya dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan digunakan. Perencanaan sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang dikembangkan ke dalam proses analisis sistem. Jadi dengan demikian, perancangan sistem merupakan proses-proses atau aktivitas-aktivitas untuk menentukan atau menghasilkan spesifikasi sistem yang diperlukan oleh sistem baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum oleh pemakai pada sistem yang baru. Nah, di sini ada 3 aktivitas ya perancangan sistem menurut O'Brien pada tahun 2005. Yang pertama adalah desain user interface, yaitu merancang layar, formulir, dan dialog. Lalu yang kedua desain data, yaitu menentukan entity atau entitas ataupun objek, ya, atribut, relationship, kaidah integritas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah desain proses, yaitu membuat program dan prosedur seperti user services, application services, dan data services. Lalu struktur organisasi fungsi sistem informasi. Secara umum, sistem informasi diletakkan pada fungsi Departemen Sistem Informasi. Di dalam departemen ini berisi bagian pengembangan sistem, bagian programming, bagian pengoperasian, penyiapan data, dan bagian pendukung atau kontrol. Struktur organisasi pusat komputer secara tradisional ini terdiri dari yang pertama bagian aplikasi, yaitu terdiri dari para analis dan programmer. Lalu bagian produksi itu terdiri dari operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer. Lalu yang ketiga adalah bagian dukungan teknis, atau yang terdiri dari para spesialis operating system, ahli dalam kontrol terhadap pemakai jasa sistem informasi, top manager harus membuat polisi dan polisai dan prosedur yang akan membuat user menggunakan jasa sistem informasi secara efektif dan efisien. Lalu masuk ke pengendalian manajemen pengembangan sistem. Ya, pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien dan melalui proses otorisasi dengan semestinya. Pengendalian pengembangan sistem adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengembang sistem harus melibatkan partisipasi pemakai, manajemen, dan auditor. Lalu yang kedua, adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Lalu yang ketiga, dilaksanakannya pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Lalu yang keempat adalah penelaahan setelah pemasangan atau instalasi.
Kita masuk ke interaksi manusia dan komputer ya, atau interaksi manusia dengan komputer, atau lebih disingkat dengan IMK ya. Dalam merancang suatu sistem harus diperlukan satu hal sangat penting ya, atau satu hal yang sangat penting, yaitu interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Interaksi ini haruslah user friendly, yang artinya mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun. Dalam merancang suatu sistem interaksi manusia dengan komputer yang baik, maka ada 8 aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsisten dalam warna, tampilan, jenis huruf, perintah atau menu. Lalu yang kedua, memungkinkan frequent users menggunakan shortcuts, penggunaan shortcut untuk memudahkan pemakai saat berinteraksi dengan komputer sehingga perintah dan fasilitas yang tersedia lebih mudah dimengerti dan lebih cepat diakses. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif. Ya, setiap aksi pemakai sebaiknya ada umpan balik dari sistem dan umpan balik atau respon ya atau message di layar harus dibuat sederhana agar mudah dimengerti untuk menentukan langkah selanjutnya. Lalu yang keempat, merancang dialog yang baik dari awal sampai penutupan. Urutan dari aksi sebaiknya sebaiknya diatur dengan baik, yaitu dengan pembukaan, isi dan penutup. Lalu yang kelima, memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Sebisa mungkin rancangan sistem dibuat agar pemakai tidak membuat kesalahan. Contohnya jika suatu kolom isian tidak diperbolehkan pengisian jenis alfabet, maka jika diisi alfabet, layar harus segera memberikan error message ya. Lalu yang keenam, memungkinkan pembalikan aksi yang mudah ya. Dalam merancang sistem sebaiknya aksi dapat dikembalikan. Pengembalian aksi dapat berupa aksi tunggal, tugas entry ya, atau kelompok yang lengkap. Lalu yang ketujuh, mendukung pusat kendali internal, pemakai dapat menguasai sistem dan sistem merespon instruksi-instruksi dari mereka. Lalu yang terakhir atau aturan yang terakhir, mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat memori singkat ya. Tampilan halaman yang banyak menggabungkan frekuensi gerakan Windows sebaiknya dikurangi. Buatlah tampilan yang sederhana dengan menyediakan penyingkatan kode dan informasi lain. Itu 8 aturan interaksi manusia ya dengan komputer. Lalu yang terakhir adalah System Development Life Cycle Approach atau SDLC ya. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ini adalah salah satu metode pengembangan sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa tahap ya. Setiap tahapnya mempunyai jenis kegiatan tertentu, diantaranya nih feasibility study atau dengan kriteria cost benefit untuk mengusulkan aplikasi. Lalu yang kedua ada information analysis, itu menentukan keperluan user. Lalu ketiga adalah system design, ya mendesain user interface, file yang digunakan dan fungsi proses informasi yang dilakukan oleh sistem. Lalu ada program development ya atau desain, coding, compiling, testing dan dokumentasi program. Lalu yang kelima ada procedures and form development ya, desain dan dokumentasi prosedur sistem dan formulir yang digunakan user pada sistem. Lalu yang keenam acceptance test ya atau testing terakhir terhadap sistem dan persetujuan formal serta penerimaan oleh manajemen dan user. Lalu yang ketujuh ada conversion ya atau konversi atau perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Lalu yang terakhir adalah operation and maintenance, penambahan sistem selama implementasi dan modifikasi serta maintenance bila diketahui ada masalah. Itu saja dari saya mengenai pertemuan 3 di mata kuliah Audit Sistem Informasi ini. Jadi kita belajar tentang pengendalian sistem ya, hingga tadi ada IMK dan juga metode SDLC ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.